Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pemirsa dimanapun pemirsa berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Seperti biasa, kita hadir dengan berbagai tema yang sangat menarik tentang keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita hadir dengan tema yang sangat luar biasa, yakni menjilbabi kaum lemah dan terpinggirkan. Wah, ini seperti mungkin yang beberapa saat yang lalu panas gitu ya, istilah menjilbabi gitu ya. Tapi apakah hal seperti apakah yang akan kita bahas hari ini? Mari kita diskusikan bersama-sama dengan dua narasumber yang luar biasa, yakni Ustadz Asad Kusumajaya dan Ustadzah Safana Intani. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Asad dan Ustadzah Safana Intani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah sehat dan semangat. Luar biasa sehat dan semangat ya. Tidak cuma sehat fisik tapi juga sehat rohani dan semangatnya. Apalagi bertemu dengan para pemirsa di rumah dalam acara Obrolan Sakinah. Nah, mengenai tema kita menjilbabi kaum lemah dan terpinggirkan, mungkin kita diskusi terlebih dahulu dengan Ustadz Asad begitu ya, Ustadz Asad ya. Seperti kita tahu Ustadz Asad bahwa di Islam gitu, kita sebagai muslim kita mendapatkan perintah untuk menutup aurat, dan khususnya mungkin untuk perempuan ada perintah untuk menggunakan jilbab. Nah, menurut Ustadz Asad sebenarnya hikmah apa yang ada di balik perintah tersebut, dan mungkin baik perintah untuk menutup aurat dan juga perintah untuk menggunakan jilbab? Ya, kalau kita baca redaksinya di dalam surat ya, Al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada keluarga muslim, terutama perempuan-perempuan untuk mengulurkan jilbabnya gitu. Itu perintah itu kan terkait dengan menutup aurat ya. Jadi terutama aurat perempuan dalam konteks ini. Nah, sehingga sebenarnya konteks ini untuk menyampaikan satu cara bagaimana menutup aurat gitu ya. Jadi itu bentuknya adalah mengulurkan. Jadi jilbab itu mengulurkan gitu, mengulurkan itu ke tubuh perempuan. Nah, sehingga kemudian di dalam hadis itu kemudian aurat perempuan itu adalah muka dan telapak tangan gitu kan. Nah, jadi pertama ini persoalan menutup aurat. Nah, menutup aurat itu dalam konteks sosial bisa dibaca sebagai bagian dari cara untuk mendatangkan kehormatan kepada perempuan gitu. Jadi gitu. Bahkan kalau dilihat dari sejarahnya, nanti mungkin Bintang bisa bercerita lebih detail gitu, bahwa perintah untuk menggunakan jilbab itu untuk membedakan mana perempuan yang statusnya budak dan mana yang merdeka gitu. Jadi gitu. Nah, sehingga dengan jilbab itu pertama itu adalah bagian dari identitas seorang yang dia itu memiliki kemuliaan gitu. Dia tidak boleh dipandang remeh gitu, karena kemudian identitas kejilbaban itu menunjukkan kemuliaan gitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jilbab yang diperintahkan untuk dipakai sebagai bagian dari cara seorang muslimah menutup aurat, nah, itu adalah sebuah perlindungan agar tidak diganggu gitu dalam konteks kalau kita baca di dalam redaksinya di ayat 59 ayat surat Al-Ahzab itu. Nah, konteks diganggu pada masa itu tentu saja adalah konteks di mana kemudian seorang perempuan tidak mudah atau kemudian terlindungi dengan pakaiannya itu karena kemudian dia punya identitas yang terhormat. Nah, dalam konteks kekinian maka sesungguhnya jilbab itu melakukan perlindungan, bukan hanya sekedar perlindungan terhadap gangguan-gangguan dalam perjalanan, tetapi jilbab memberikan satu perlindungan seorang perempuan terhadap proses-proses eksploitasi tubuh perempuan yang
dijadikan komoditas atau kemudian perempuan dijadikan sebagai apa ya, objek pemasaran barang-barang konsumerisme, sehingga kemudian kalau kemudian dengan jilbab itu maka seorang perempuan menjadi lebih terlindungi, kira-kira begitu. Jadi misalnya sederhana saja menjadi gitu. Seseorang yang pakai jilbab maka dia tidak terlalu banyak aksesoris yang digunakan di dalam rambut dia gitu. Jadi dengan jilbab itu misalnya kemudian dia tidak perlu kalung ya, yang mahal gitu kan, karena gitu. Atau dalam konteks tertentu kemudian perawatan rambut yang sedemikian rumit, yang memakan banyak biaya dan sebagainya. Intinya adalah gitu, bahwa jilbab merupakan bagian dari proses perlindungan atau ajaran Islam yang melindungi perempuan dari proses eksploitasi yang berangkat dari konsumerisme, semangat konsumerisme itu. Nah, sehingga itu adalah bagian dari perlindungan. Itu adalah bagian dari pemuliaan diri perempuan gitu. Pemuliaan bahwa dia punya akhlak, punya kedudukan yang terhormat, dan dia dilindungi dari proses-proses eksploitasi dan gangguan-gangguan yang lainnya gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi posisi yang membedakan bahwa dengan sekedar pakaian gitu. Jadi jilbab bukan hanya pakaian, jilbab adalah satu bentuk penghormatan atau pemuliaan akhlak, pemuliaan mengangkat derajat perempuan, tetapi dia juga adalah proses pelindungan. Nah, kalau orang sudah memahami bahwa jilbab adalah bagian dari proses perlindungan, maka sesungguhnya di dalam konsep perlindungan pun seorang perempuan dan semua muslimah itu diajari bahwa kemudian dia tidak lagi seharusnya sekedar melindungi dirinya sendiri. Orang yang berjilbab atau orang yang memahami konsepsi jilbab, maka dia punya tugas untuk melakukan proses jilbabisasi masyarakat yang lemah dan terpinggirkan, ya, kaum du'afa, kaum mustad'afin, untuk dilindungi gitu. Jadi semangat jilbab itu menjadi satu semangat untuk melakukan proses perlindungan terhadap kaum lemah dan terpinggirkan gitu. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana dia memakai jilbab melindungi tubuhnya, memuliakan perempuan secara individual, tapi di dalam semangat jilbab ada satu ideologi untuk melindungi orang-orang yang lemah dan terpinggirkan. Nah, ini yang kemudian sesungguhnya membedakan gitu. Jilbab dengan sekedar pakaian. Jilbab bukan hanya sekedar pakaian. Jilbab adalah satu konsep ajaran Islam untuk memuliakan perempuan dan untuk mengajarkan tentang bagaimana seseorang itu punya keberpihakan untuk melakukan perlindungan terhadap orang-orang lemah dan terpinggirkan. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Ini ya, kalau kita sering dengar juga jilbab sebagai tren seperti itu, nah berarti kaitannya di sini adalah Ustadz Asad menegaskan bahwa itu tidak hanya semata-mata ikut-ikutan. Iya, gitu ya? Jadi sesungguhnya yang harus disampaikan bahwa di dalam pakaian itu ada satu nilai akhlak, ya, memuliakan perempuan. Ini ya, kata kunci memuliakan perempuan. Nah, memang ada yang kemudian mengatakan dengan cara terbalik, wow, itu memenjara perempuan. Cara berpikir itu digunakan oleh kaum kapitalis. Wah, kalau bahasanya agak ngeri ya. Digunakan oleh orang-orang yang ingin mengeksploitasi perempuan gitu, agar perempuan punya gaya hidup yang konsumerisme, yang lahir dari ideologi konsumerisme, sehingga dia membelanjakan apa yang dimilikinya untuk memenuhi hasrat tubuh dia gitu. Dia tampil cantik, ya. Dia terjebak dengan konsep mitos kecantikan, sehingga dia kemudian untuk memenuhi mitos kecantikan itu, maka dia mencoba memenuhinya dengan sekian banyak
alat-alat kosmetik, perangkat-perangkat kecantikan yang lain yang harus dibeli dengan biaya yang tidak murah, ya, agar dia terpenuhi hasrat mitos kecantikannya itu, gitu. Nah, itulah yang kemudian ingin dilindungi, gitu. Nah, maka orang yang paham betul tentang konsep jilbab, dia tidak hanya melindungi tubuh perempuan, tapi melindungi seluruh nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Jangan sampai mereka dieksploitasi. Nah, terutama kaum yang lemah dan terpinggirkan itu yang rentan terhadap proses-proses eksploitasi karena mereka tidak punya perangkat-perangkat perlawanan. Dan jilbab itu mengajarkan bagaimana cara memberi orang perangkat perlawanan terhadap ideologi konsumerisme itu. Atau perlawanan terhadap eksploitasi itu. Oke, menarik sekali. Oke, ini ya kita sudah mendengar banyak bahan diskusi yang menarik terkait dengan bagaimana menjilbabi kaum lemah dan terpinggirkan. Nah, kita akan berdiskusi lebih lanjut setelah yang lewat satu ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Kita hadir dengan tema menjilbabi kaum lemah dan terpinggirkan. Tadi kita sudah berdiskusi sejenak dengan Ustadz Asad. Kali ini kita akan coba beralih ke Ustadzah Safana Intani, Ustadzah Intan. Ustadzah Intan, seperti kita tahu sekarang ini jilbab sudah diterima banyak oleh kaum muslimin gitu ya, sudah banyak yang menggunakan, bahkan muslimah. Oh ya, muslimah ya, muslimah kalau perempuan ya, mengenal yang mengenal muslimin dan muslimah juga sudah, masyarakat pada sudah akrab gitu ya. Bahkan mungkin di iklan-iklan kayak itu sudah banyak yang kemudian menggunakan jilbab. Nah, kalau mungkin dari pandangan Ustadzah Intan sendiri, sebenarnya ini fenomena ini gejala apa sih? Apakah betul karena masyarakat memang sudah sadar tentang bagaimana makna dibalik perintah menggunakan jilbab, atau malah ini sebenarnya hanya sekedar mode saja atau tren saja begitu? Bagaimana Ustadzah Intan? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mengamati fenomena bahwa jilbab sekarang semakin populer di masyarakat begitu ya, bahwa jilbab sebagaimana tadi ulasan Pak Ustadz Asyad ya, itu adalah simbol dari identitas diri kita sebagai seorang muslimah yang mulia, yang merdeka, yang tidak boleh diganggu yang lainnya gitu. Karena jilbab adalah fungsinya sebagai fungsi perlindungan bagi kita kaum perempuan maupun bagi masyarakat kita pada umumnya. Nah, kalau kita melihat fenomena bahwa jilbab ini sudah sangat dikenal, semakin populer pada saat sekarang, saya melihat kalau di perkembangannya ya mungkin ada masa-masa tertentu ketika jilbab itu belum begitu populer dan termasuk
perempuan-perempuan Islam belum menggunakan jilbab secara sempurna gitu ya. Karena dulu memang pernah ada satu periode jilbab itu dimaknai sebagai hanya sebatas kerudung gitu ya. Kerudung yang ditutupkan di kepala sementara dada kita masih terlihat gitu. Ada masa-masa semacam pengertian semacam itu. Dan ketika kemudian ada kesadaran bahwa umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian terjadi penafsiran-penafsiran, interpretasi kembali terhadap budaya yang selama ini dilakukan oleh kaum muslim, termasuk kemudian redefinisi tentang jilbab itu merujuk kembali kepada dulu yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena dalam perkembangannya pengertian jilbab itu pernah mengalami perubahan. Nah, semangat kembali untuk memahami Islam ini membuat kemudian sebagian masyarakat yang pada awalnya hanya kecil gitu ya, untuk kembali memakai jilbab secara Islami gitu ya, benar-benar sebagaimana mereka berusaha mengamalkan pesan Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan juga surat Al-A'raf ayat 26 gitu ya. Jadi jilbab itu kalau di surat Al-A'raf ayat 26 disebutkan bahwa qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa gitu ya. Jadi Allah telah menganugerahkan pakaian yang bisa menutupi aurat gitu ya. Aurat adalah sesuatu yang membuat kita malu kalau dilihat orang gitu ya. Warisa dan juga sekaligus sebagai hiasan gitu. Jadi fungsi jilbab tadi adalah menjaga kehormatan kita dari rasa malu gitu. Juga sebenarnya tadi menjaga kehormatan masyarakat pada umumnya ya. Juga sekaligus dia adalah perhiasan gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa jilbab itu adalah sebagai pelindung diri kita, dan itu disadari oleh kaum muslimin pada umumnya bahwa konsep berjilbab bagi perempuan perlu kita terapkan secara kafah gitu ya, secara sempurna, bagaimana jilbab itu mampu melindungi perempuan dan dipraktikkan secara betul begitu. Jadi ketika Rasulullah dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh istri beliau yaitu Siti Aisyah, ketika Asma binti Abi Bakar, jadi Asma itu adalah kakaknya Aisyah ya, datang kepada Rasulullah untuk menanyakan sesuatu. Nah, ketika datang, Asma ini memakai busana yang agak transparan sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya. Kemudian Rasulullah memalingkan pandangan dari melihat Asma. Maaf Asma, kalau perempuan sudah balik gitu ya, kalau sudah menginjak dewasa gitu ya, semua tubuhnya tidak boleh diperlihatkan gitu ya, kecuali wajah dan tangan gitu ya. Sambil Rasulullah memberikan kode ini. Jadi semua tubuh perempuan ketika sudah balik maka harus ditutupi kecuali wajah dan ini tangan gitu ya. Nah, kemudian disebutkan tadi sebagaimana dikutip Ustadz Asa di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 nggih. Itu disebutkan bahwa dengan memakai jilbab maka zalika adna ayyurafna fala yu'dain. Karena dengan memakai jilbab itu, maka perempuan Islam lebih mudah dikenali dan tidak akan diganggu gitu. Nah, ini sebuah pesan bahwa ketika kita memakai jilbab yang betul tadi tidak transparan, kemudian jilbab itu adalah pakaian yang longgar gitu. Jadi menjilbabi diri itu tidak hanya menutupkan sesuatu ya, tetapi dia tadi punya kriteria, tidak boleh transparan, artinya kadang-kadang kan kita melihat kain gitu ya, mungkin secara fisik menutup ya, tetapi yang ditutup itu masih kelihatan gitu ya, itu belum betul gitu ya. Dan juga menjilbabi itu tidak sekedar melilitkan gitu ya, jadi jilbab itu harus longgar gitu ya, harus longgar, menutupi menjaga kehormatan diri kita sebagai perempuan. Nah, pemahaman semacam ini memang kemudian bergulir dan itu berusaha dipraktekkan oleh waktu itu sebagian umat Islam. Tapi kemudian ketika banyak masyarakat kita memakai jilbab dan melihat kok memakai jilbab ternyata makin cantik ya, makin indah. Tadi kan disebutkan di Al-A'raf ayat 26 bahwa itu juga sebagai warisha gitu ya, sebagai hiasan gitu ya. Sehingga kemudian
membuat masyarakat yang melihat menyaksikan bahwa dengan berjilbab perempuan semakin indah dilihat gitu, semakin kelihatan sopan, semakin kelihatan terhormat gitu ya. Ini membuat daya tarik tersendiri, sehingga mungkin ada beberapa yang pada awalnya para muslimah dan mungkin para laki-laki muslim ya mengajak istrinya, anaknya atau cucunya yang perempuan untuk berjilbab, awalnya adalah semangat kembali ke Islam, tetapi mungkin ada beberapa masyarakat kita yang memakai jilbab itu hanya sekedar mengikuti tren. Menurut saya itu tidak salah gitu ya. Nah, ini justru kesempatan peluang kita untuk mengajak saudara-saudara kita yang mungkin berjilbabnya baru sekedar mengikuti tren, wah trennya sekarang kok pada menutup aurat, memakai jilbab yang syar'i gitu ya. Hanya sekedar itu, mari itu menjadi kesempatan kita untuk berdakwah gitu ya, memberi edukasi, saling menasihati bahwa berjilbab itu tadi tidak sekedar menutup aurat kita secara fisik, tetapi juga menjaga kita sebagai perempuan ketika memakai jilbab juga selalu diingatkan bahwa saya sudah mendeklarasikan diri, memproklamirkan diri sebagai seorang muslimah yang berusaha kafah, maka saya harus selalu menjaga hati kita. Jadi kalau di dalam surat An-Nur ayat 31 itu kan kita diajarin bagaimana menjadi wanita, menjadi muslimah yang kafah itu dengan selain berjilbab di luar juga berjilbab menjilbabi hati kita gitu ya. Jadi bagaimana kita diajarin untuk menundukkan pandangan ketika mungkin pandangan kita malah menimbulkan syahwat gitu ya. Dan juga menjaga kata-kata kita supaya kata-kata kita tetap wajar, tetap sehat, memberi semangat, bukan sebaliknya malah menimbulkan gairah yang justru menjatuhkan harga diri kita sebagai perempuan begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita konsep menjaga kemuliaan, kehormatan itu tidak hanya kehormatan diri kita, tetapi kehormatan orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu ya. Jadi berjilbab adalah awalnya adalah semangat untuk mempraktekkan Islam secara kafah gitu ya. Kalaupun toh ada sekarang kita temukan saudara-saudara kita yang berjilbab secara mungkin hanya sekadar fisik, mari kita itu jadikan sebagai kesempatan kita untuk berdakwah, untuk mengajak mereka memahami, menghayati secara lebih mendalam apa sebenarnya pesan yang ingin dikemukakan Islam ketika jilbab itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Terutama ketika kita bertemu dengan yang sebenarnya menutup aurat itu kan ada yang ketika kita berkumpul dengan muhrim dan non muhrim gitu ya. Nah, ada batasan-batasan tersendiri gitu. Tapi ketika kita memahami jilbab yang diartikan sebagai menutup kepala gitu ya, sering ketika itu kita hadapkan dengan etika pergaulan kita ketika kita bergaul dengan yang non muhrim gitu. Ya. Baik, artinya ini tidak salah ya Bu Intan ya? Menurut saya tidak salah ya. Untuk ya mode. semua hal pasti punya potensi yang Peluang. menyimpang. Ya, jadi ide dasarnya sudah benar. Nah, tinggal bagaimana kemudian jangan sampai ada proses penyimpangan-penyimpangan. Karena setiap hal itu selalu ada orang-orang yang mencoba untuk menyimpangkan untuk mengambil keuntungan pribadi gitu. Misalnya tadi ya, jadi ini dalam konteks tertentu sebagai sebuah bagian dari moralitas, akhlak gitu ya. Nah, tetapi memang ada nilai hiasannya ya sebagai apa? Sebagai bagian dari perhiasan untuk mempercantik diri gitu ya. Nah, kalau itu dieksploitasi lagi, maka perempuan kemudian, wow, kalau kamu pakai jilbab, maka kamu akan cantik. Maka kemudian akan jilbabnya akan berkembang sedemikian rupa. Kemudian jilbabnya tidak hanya jilbab yang murah, juga mahal, sehingga kemudian gaya berjilbab pun menjadi gaya hidup yang eksploitatif juga. Artinya ketika konsepsi itu dipahami, maka nilai dasarnya juga harus dipraktekkan bahwa tidak boleh ada proses eksploitasi itu. Baik, ini berarti kaitannya juga dengan kesadaran kita ketika menggunakan jilbab ya, tidak hanya sebagai mode tapi sebagai nilai seperti itu. Baik, menarik sekali, kita akan berdiskusi lebih lanjut setelah ini, setelah yang lewat sesaat lagi.
UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Kita hadir hari ini dengan tema menjilbabi kaum lemah dan terpinggirkan. Tadi kita sudah berdiskusi beberapa saat dengan Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Kita kembali lagi dengan Ustadz Asad. Seperti kita sudah tahu, jilbab bukan sekedar pakaian dan bukan pula sekedar untuk menutup aurat. Kita perlu kesadaran bahwa ini juga mengandung nilai gitu ya, mengandung karakter seorang pribadi muslimah begitu. Nah, bagaimana kemudian kita membangun kesadaran tersebut bahwa dalam jilbab ada hikmah untuk melindungi kaum yang lemah dan terpinggirkan. Iya. Mungkin sambil yang pertama ya, jadi yang pertama memang ya kita harus kita benahi dulu jilbab itu ya, jilbab tadi yang saya sampaikan Bu Intan tadi, jilbab dengan yang longgar, dengan yang dengan tata cara yang sudah ada di dalam ajaran agama itu. Jadi bukan hanya sekedar menutupkan kain ke dalam tubuh gitu, tetapi ada nilai-nilai yang ada di sana. Nah, yang pertama memang harus dikenalkan dengan tata cara. Kalau dalam istilah yang sederhana, tips trik ya. Jadi bagaimana tips menggunakan jilbab secara syar'i misalnya gitu. Itu baru langkah tahap pertama. Tahap yang kedua, kemudian kita membangun satu kesadaran bahwa di dalam jilbab itu ada satu tawaran budaya gitu, bahwa jilbab menawarkan satu gaya hidup yang berbeda dengan yang tidak pakai jilbab gitu. Ini bukan bicara tentang kelas, ini bicara tentang kesadaran bagaimana seseorang itu hidup dengan nilai moralitas yang unggul, nilai moralitas yang luhur gitu. Nah, jilbab mengajarkan bahwa ada budaya yang luhur di dalam berpakaian gitu. Nah, jadi setelah kemudian berbicara tentang tips trik jilbab syar'i, yang kedua kita perlu mengingatkan kepada keluarga kita, kepada perempuan-perempuan muslimah, bahwa ada budaya luhur dengan jilbab itu. Nah, sehingga orang ketika kemudian melakukan mencoba menggunakan itu dengan kesadaran bahwa ini adalah budaya yang luhur, budaya sesuatu yang memang sedang atau yang utama dalam kehidupan ini. Nah, kemudian baru pada tahap yang ketiga, orang kemudian mulai disadarkan bahwa ini bukan hanya persoalan tawaran budaya, atau dalam bahasa yang lain, ini bukanlah budaya tanding yang sedang mencoba untuk melakukan proses perlawanan terhadap atau melakukan budaya tanding terhadap budaya-budaya industri gitu, yang lahir dari budaya-budaya industri yang dalam beberapa hal kemudian menjadi bagian dari gagasan konsumerisme itu yang eksploitatif, tetapi ini kemudian bahwa jilbab itu adalah bagian dari proses untuk melakukan perlindungan sosial gitu. Bahwa di dalam tubuh perempuan ada yang dilindungi, atau perempuan perlu dilindungi dari eksploitasi-eksploitasi yang dibangun dari konsep konsumerisme itu, dan tetapi juga di dalam konsep jilbab ada ajaran untuk melakukan perlindungan terhadap orang-orang yang lemah dan terpinggirkan itu. Ini bukan berarti kemudian mengatakan perempuan itu lemah loh ya. Tetapi ini adalah simbol di mana kemudian perempuan sebagai sebuah kekuatan pun
dia bisa punya kekuatan melakukan proses perlindungan dengan pakaiannya. Nah, dan jangan sampai dan yang terakhir kesadaran itu harus dibangun, bukan hanya dia harus melindungi dirinya sendiri. Pada akhirnya dengan konsep si jilbab, dia harus melindungi orang-orang ada di sekitar dia. Dia harus melindungi orang-orang yang lemah dan terpinggirkan yang ada di sekitar dia. Itu kesadaran itu yang paling tinggi di dalam jilbab itu. Gitu. Sehingga tidak lagi sifatnya individual, aku pakai jilbab supaya ditambah cantik, aku pakai jilbab supaya kemudian tampil berbudaya luhur, ya, supaya kelihatan menjadi orang yang sholihah, kan gitu. Ya, bukan hanya itu, tetapi menjadi bagian dari orang-orang yang sedang melakukan proses perlindungan terhadap eksploitasi budaya-budaya konsumerisme itu. Baik, Ya. berarti apa namanya, istilah untuk kaum yang lemah dan terpinggirkan itu berarti arahnya kemana Ustaz Asad? Ya, jadi seorang perempuan itu adalah guru. Ya, seorang perempuan itu adalah guru terhadap anak-anaknya, bahkan terhadap lingkungannya. Nah, dia sedang mengajari orang-orang di sekitarnya bagaimana melakukan proses perlindungan, ya, melalui selembar kain, gitu. Nah, aktualisasinya tidak hanya memakai kain ini, tapi aktualisasinya adalah tindakan-tindakan konkret apapun yang bisa dilakukan untuk melindungi orang-orang yang lemah dari proses-proses eksploitasi yang akan mempermiskin mereka, yang akan memperlemah mereka. Orang-orang yang terpinggirkan yang akan semakin meminggirkan mereka dari proses-proses industrialisasi, yang mereka menjadi kehilangan sumber-sumber aset-aset yang mereka miliki. Karena apa? Karena mereka mendapatkan proses eksploitasi itu. Dan kita, atau dalam hal ini, jilbab mengajarkan kepada kita bagaimana melindungi mereka itu. Nah, itu yang kemudian harus diajarkan. Sehingga orang yang pakai jilbab itu tidak hanya militan berjilbab, tapi juga punya militansi untuk melindungi nasib orang-orang yang tertindas, gitu. Oke, berarti ini simbol, bukan hanya simbol agama, tapi juga simbol sebuah perjuangan. Iya, gitu ya? ini satu proses di mana kemudian nilai dasar kemanusiaan untuk melindungi itu semua. Ini adalah nilai dasar khalifatullah fil ard. Oh, Masya Allah. Ya, jadi menjadi wakil Allah di muka bumi ini untuk mendatangkan kemakmuran, untuk melindungi agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan alam. Gitu. Nah, orang-orang yang tidak punya sumber daya kekuatan yang mampu, yang mereka itu kemudian nanti ditindas, tanahnya dirampas gitu, airnya dicemari, sumber-sumber airnya kemudian dihabisi karena kemudian sumber-sumber airnya diambil oleh mesin-mesin industri itu. Mereka dilindungi gitu. Nah, siapa yang bisa melindungi? Ya, orang-orang yang punya kekuatan gitu. Dan jilbab adalah kekuatan untuk melindungi itu. Nah, ini simbol yang harus dimiliki. Oke, menarik sekali. Bagaimana kemudian, ini kan tadi sempat disinggung juga ya, jilbab itu juga bisa jadi malah jadi sumber nanti yang tren tadi ya, yang kemudian orang malah jadi lebih ya, ini makanya kan selalu ada pembelokan-pembelokan. Kemampuan ini kalau saya nggak usah ngomong tentang kekuatan sosiologis ya, saya ngomong tentang setan saja. Betapa cerdasnya setan, gitu kalau kata cerdas. Betapa pintarnya setan itu untuk menyesatkan manusia, betapa liciknya setan itu menyesatkan manusia ya. Ada orang-orang yang dia itu soleh, itu bisa kemudian dia tetap dengan penampilan kesolehannya, kemudian dia disesatkan dengan penampilan kesolehannya. Wah, dia datangkan orang yang muji dia, ya Ustadz, Anda itu kan soleh, maka Anda harus kelihatan tampil bagaimana kelihatan tetap soleh gitu. Nah, kemudian muncullah riya. Nah, ini setan itu muncul di sini gitu. Nah, dalam konteks ini maka kemudian dia berusaha untuk selalu tampil kelihatan di hadapan orang seakan-akan betul-betul soleh, tetapi kemudian ketika tidak ada orang yang menonton dia, maka kesolehannya semakin lama semakin pudar. Nah, ini betapa pintarnya setan itu. Dan setan itu, ya, setan itu wujudnya adalah
minal jinati Wanas. wanas, ya, dari jin dan manusia. Mereka itu menggoda manusia untuk membelokkan semangat yang sesungguhnya ada dalam jilbab itu. Nah, kemudian orang jadi, wah aku pakai semakin cantik pakai jilbab, wah apalagi kalau kemudian jilbabnya yang harganya mahal, merek tertentu, wah kemudian nanti kalau kemudian saya kasih aksesoris ini, wow gitu orang melihatnya. Nah itu minal jinati wan nas yang bisa membelokkan dari semangat berjilbab itu. Nanti ada istilah di dalam Islam itu yang disebut dengan tabaruj. Nah, yang sesuatu yang dimana orang kemudian seharusnya seorang perempuan menghindari. Dalam konsep tabaruj dalam secara sosial itu ya, saya mengatakan bahwa tabaruj itu sesuatu penampilan, pencitraan yang ingin menggambarkan tentang konsep kecantikan, atau kalau dalam bahasa yang saya sebut tadi adalah sebuah konsep keterjebakan terhadap mitos kecantikan, di mana seorang perempuan berusaha untuk memenuhi satu mitos tentang apa itu cantik. Nah, dengan keterjebakannya itu maka dia harus melakukan ritual kecantikan, dengan berdandan dan sebagainya, yang pada akhirnya kemudian perdandanannya itu bukan lagi diperuntukkan pada hal yang hakiki, di mana kemudian kecantikan itu untuk menumbuhkan harmoni dalam rumah tangga, untuk menampilkan keindahan yang semakin memuliakan dirinya, tapi justru dia terjebak kepada mitos yang membuat dia semakin tidak manusiawi hidupnya, karena harus terikat pada alat-alat dan perangkat-perangkat kecantikan. Oke, menarik sekali ya. Ini tadi menimbulkan berbagai dorongan untuk kita berdiskusi lebih lanjut nih teman-teman. Kita masih akan berdiskusi lebih lanjut setelah yang lewat sesaat lagi. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Kali ini kita mengangkat tema menjilbabi kaum lemah dan terpinggirkan. Kita akan bertanya kembali dengan Ustadzah Safan Intani atau Ustadzah Intan. Begini Ustadzah Intan, kalau kita menggunakan jilbab, ini mungkin juga jadi rasa penasarannya kita, bagaimana kemudian kita berinteraksi atau bersikap kepada muslimah yang belum menggunakan jilbab, dan juga bagaimana dengan kaum muslimin yang mungkin belum peduli terhadap nasib mereka yang lemah dan terpinggirkan. Nah, ya. Jadi kalau sekarang memang permasalahan dunia kita semakin kompleks, semakin beragam ya.
Dan masyarakat kita juga bermacam-macam gitu ya, karena banyak sekali ideologi gaya hidup yang ditawarkan, terutama didukung oleh kemajuan IT ya sekarang ini, sehingga informasi bisa beragam kita dapatkan dengan mudah. Tentunya ini membuat kita menjadi lebih banyak pilihan gitu, dan kita juga menghadapi masyarakat yang beragam karena pilihan yang beragam gitu. Karena dengan pilihan yang beragam membuat masyarakat juga semakin beragam. Nah, kalau misalkan menurut saya kalau kita bergaul itu bisa dengan siapapun gitu ya, asalkan yang pertama kita yakin pergaulan itu akan semakin menambah kualitas keimanan kita menguat, dan juga peluang kita beramal soleh meningkat, termasuk ketika kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang Islam, saudara-saudara perempuan kita yang muslimah begitu ya, mereka belum berjilbab, menurut saya tidak masalah gitu ya. Justru ini peluang kita untuk melakukan diskusi, kemudian tausiah begitu ya, bagaimana kita bisa bertukar fikir, menjadi terus berusaha menjadi seorang muslim yang itu bermanfaat dengan cara melaksanakan Islam yang sebenar-benarnya gitu ya. Ketika mereka pun belum berjilbab gitu ya, ini adalah satu tahapan mungkin yang harus mereka lalui, dan kita berharap dengan adanya interaksi yang kita bangun dengan mereka akan menumbuhkan kesadaran yang mengajak mereka untuk meningkatkan kesadaran bahwa berjilbab itu adalah satu keharusan yang sangat dibutuhkan gitu ya, bukan satu keharusan yang itu sifatnya memaksa, tetapi kita berawal dari proses penyadaran bahwa banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita berjilbab. Selain melaksanakan, terutama ya prinsip kita adalah kita berjilbab adalah dalam rangka menjalankan syariat agama Islam gitu ya, tetapi juga sekaligus berjilbab itu banyak sekali fungsinya gitu ya. Tadi ada fungsi perlindungan, termasuk fungsi bagaimana kita berjilbab itu sebenarnya selain tadi menghindarkan diri kita dari menjadikan perempuan hanya sebagai komoditas, juga sekaligus menjadikan kita sebagai perempuan semakin bisa eksis dalam berkehidupan. Misalnya terkait dengan masalah kesehatan gitu ya, kalau kita berjilbab, insya Allah tubuh kita akan semakin terlindung dari segala macam bentuk pencemaran gitu ya. Karena kita tahu bahwa dunia saat sekarang ini mengalami banyak degradasi, terutama dalam masalah lingkungan gitu ya, ketika kemudian sinar matahari masuk ke bumi melewati atmosfer kita yang penuh dengan lubang, sehingga kemudian sinar ultraviolet itu masuk ke bumi. Dan menurut saya berjilbab ini termasuk fungsi perlindungannya juga fungsi perlindungan fisik itu tadi, jadi menjaga tubuh kita agar kita tidak terpapar oleh sinar ultraviolet gitu ya. Dan juga menurut saya berjilbab ini juga akan membuat kita semakin nyaman dengan diri kita, dan semakin kalau kita nyaman dengan diri kita, kita bahagia dengan diri kita, dengan berislam yang kita percayai gitu, orang akan melihat begitu ya, bagaimana kita bisa tampil percaya diri, bisa tampil nyaman dengan berislam gitu, sehingga saudara-saudara kita yang melihat kita maksudkan diri kita adalah sebagai agen dakwah gitu ya, agen dakwah yang bisa membuktikan bahwa dengan berislam yang kafah gitu ya, dengan kita memakai jilbab gitu ya, insya Allah peluang kita untuk hidup semakin baik akan semakin luas begitu ya. Dan ketika kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang belum mempunyai kepedulian gitu ya, tentunya sekali lagi ini merupakan tanggung jawab kita gitu ya, untuk terus kemudian menyebarluaskan apa artinya semangat kita berislam. Islam yang menyebarkan keselamatan, Islam menyebarkan kerahmatan, Islam menyebarkan kepedulian gitu ya. Bagaimana dulu Rasulullah mencontohkan kepada kita, Rasulullah merangkul orang-orang yang terpinggirkan gitu ya, terutama kaum miskin, du'afa gitu ya, termasuk perempuan dan anak-anak gitu ya. Bagaimana ketika sebenarnya nasib mereka terpinggirkan kemudian tertindas, justru akan membuat masyarakat itu mengalami kemunduran gitu ya, termasuk orang yang tidak peduli nih gitu ya. Karena sebenarnya kepedulian kita akan menciptakan sebuah suasana lingkungan masyarakat yang sangat kondusif untuk meningkatkan perkembangan kita. Karena pada saat
sekarang ini pun terutama pandemi kemarin ya, mengajarkan kepada kita bahwa perhatian, kepedulian dan rasa kemanusiaan itu sangat penting gitu ya. Iya. Jadi kita mungkin anu juga ya Bu Intan ya. Nggih. Kita kadang-kala tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah gitu ya. Nggih. Kadang-kadang kan banyak orang tadi yang tanyakan kan kalau ada orang yang tidak peduli bagaimana gitu. Nah kita nggak bisa membuat orang lain itu peduli, tapi Nggih. kita tunjukkan bahwa kita bisa berubah. Oh, oke. Nah kadang-kadang perubahan kan mulai dari diri kita ya. Maka Nggih. kan konsepnya kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Coba kita buat model. Jadi apa ya istilahnya? Model, role model ya gitu ya. Oke. Itu dari diri kita dan keluarga kita. Nah, ibda binafsi kalau dalam Islam itu. Jadi mari kita mulai membuat model, modelnya adalah kita, ya, kita, kemudian keluarga kita. Nah sehingga kemudian, kalau model, itu loh keluarga dia itu loh pakai jilbab semua, wah orang anaknya cerdas-cerdas gitu. Masya Itu kan model gitu ya, gitu. Oh dia pakai jilbab dan kemudian dia peduli kepada masyarakat banyak, itu model. Jadi mari kita ciptakan model itu, gitu. Jadi tadi dari tahapan pertama tadi bahwa kemudian model itu bahwa ini adalah budaya luhur itu adalah dalam konteks sosial kita ciptakan model. Nah modelnya siapa ya, kita dan keluarga kita gitu ya. Kalau nggak keluarga kita nggak ada yang nggak mau ya nggak apa-apa, bahwa memang di dalam proses penciptaan society, penciptaan masyarakat itu ada yang tidak sepakat, itu nggak usah terlalu ya istilahnya, ya memang ada yang seperti itu gitu. Ideal gitu, nggak selalu bisa ideal gitu. Kita dicontohkan oleh Rasulullah, kita dicontohkan aja di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali tipe-tipe nabi yang semuanya kan nabi itu hebat, nggak ada nabi yang tidak hebat, tapi dia punya keluarga-keluarga yang barangkali berbeda pandangan dan kemudian justru menjadi musuh dalam konteks keimanan dengan dirinya, dan itu sesuatu yang mungkin terjadi gitu. Tapi itulah model-model di dalam Al-Quran sebagaimana nabi-nabi itu. Model dalam dunia nyata siapa? Ya kita. Ya, Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Maka ciptakanlah Al-Quran di dalam diri kita ini, kalau kita ingin menjadi model itu. Jadi Rasulullah mencontohkan bahwa akhlak Rasulullah itu apa? Al-Quran. Nah kalau begitu, kalau Rasulullah yang kita jadikan suri teladan aja akhlaknya Al-Quran, kita juga harusnya begitu. Kalau ditanya, Al-Quran contohnya mana? Ini contohnya Al-Quran. Mana yang lain? Ya kemudian keluarga saya, ku anfusakum wa ahlikum naro ini gitu. Nah, kok ada yang gagal? Oh nyatanya yang Nabi Lut, Nabi Nuh aja ya gagal juga. Tapi tidak gagal sebagai seorang sosok keteladanan. Bahwa dia gagal untuk mengajak keluarganya, tetapi sebagai sebuah model pribadi beliau menjadi contoh juga. Ya, jadi bahwa menjadi contoh tetap utama walaupun kemudian orang dekatnya tidak mendukung. Gitu. Ya. Baik, menarik sekali ya. Sayangnya ini ya, kita keterbatasan waktu, padahal mungkin banyak hal yang kemudian bisa didiskusikan bersama-sama lebih lanjut seperti itu. Nah mungkin untuk kemudian memberikan garis bawah tentang diskusi mengenai menjilbabi kaum lemah dan terpinggirkan ini, mungkin masing-masing dari Ustadz Asa dan Ustadzah Intan memiliki hal yang perlu disampaikan sebagai pernyataan penutup gitu. Dari Ustadz Asa dulu atau Ustadzah Intan dulu? Saya ya. Silakan. Meneruskan juga ya. Dalam konteks jilbabisasi, wah ini dalam kan kita temanya jilbabisasi kaum lemah menjilbabi. Dan menjilbabi kaum lemah dan terpinggirkan. Nah, maka menjilbabisasi itu panggilan, ya menjilbabi itu panggilan. Nah, maka kalau itu panggilan, ini adalah tugas mulia. Tugas mulia itu dilakukan dengan kesungguh-sungguhan, dengan membangun kesadaran. Ya, kita bisa melakukan proses menjilbabi itu kalau kita sadar. Maka yang kita lakukan adalah memperkuat kesadaran itu. Kata kunci menjilbabi adalah kesadaran, bukan pemaksaan. Kata kesadaran, penyadaran itu akarnya adalah pendidikan, edukasi. Membangun kesadaran adalah mengedukasi agar orang punya kesadaran bahwa jilbab adalah bagian dari perlindungan terhadap proses-proses eksploitasi terhadap perempuan
dan dalam skala yang lebih luas adalah perlindungan terhadap kaum lemah dan terpinggirkan. Oke, baik. Perlu digarisbawahi ini ya. Ini fokus penjilbaban itu, menjilbabi itu adalah soal memberikan kesadaran, mendorong kesadaran gitu ya. Jadi penyadaran, bukan pemaksaan. Bukan pemaksaan. Ya, itu menarik sekali. Baik, Ustazah Intan mungkin ada pandangan juga. Jadi pesan saya untuk diri saya dan kita sebagai kaum muslim gitu ya. Marilah kita tunjukkan identitas kita bahwa dengan berjilbab, dengan memakai identitas Islam, kita akan semakin bisa mengayomi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, karena kita semua adalah hamba Allah yang berusaha untuk selalu meningkatkan takwa kita. Karena sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 26, walibasut taqwa dzalika khair, dan sebaik-baik pakaian adalah takwa gitu. Itulah yang terbaik. Marilah kita semua selalu menjadi diri yang bisa mengajak diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan, karena itu adalah pakaian kita yang terbaik. Masya Allah, siap. Takwa ya, pakaian yang terbaik. Baik, ini menarik sekali, sebuah penutup yang luar biasa dari Ustadz Asa dan Ustadzah Intan. Terima kasih sekali atas hal yang dibagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi nanti dengan Ustadz Asa dan Ustadzah Intan, tentunya dengan berbagai tema yang menarik di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Baik, para pemirsa semuanya di rumah, kami berterima kasih atas segala perhatiannya. Tetap sehat dan semangat bersama Sakinah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.